Dan Pak Harto Rizal sangat otoriter, Ramli musuh-musuhnya dan Amin disikat, Rais. betul. Tapi di hatinya masih ada rakyat. Dua tokoh Makanya uang dari barisan migas, sakit hati yang selalu rezeki dari mengkritik minyak bumi gas, dan sama Pak Harto dibikinin menyudutkan SDI pemerintahan Impres, Presiden dibikinin Jokowi. puskesmas, dibikinin buku gratis, dibikinin pasar impres. Hatinya masih ada buat rakyat. Pemimpin Indonesia setelah Pak Harto juga kayak gitu, masih ada hati rakyat. Ya, bahwa yang besar menikmati, iya. Tapi mohon maaf, di hati Jokowi tidak ada rakyat. Tampangnya sangat merakyat. Kita ketipu dengan tampangnya. Tetapi hatinya oligarki. Dia kepengen jadi oligarki, dia bantuin oligarki yang membayari segala macam kegiatan politik. Itulah yang mengakibatkan bahwa tujuan dari kemerdekaan kita, Mas Amin, tujuan dari reformasi dikhianati. Tujuan reformasi kan sederhana, tegakkan demokrasi, hapus KKN, bikin rakyat makmur. Dia nggak bisa deliver. Yang ada dia bikin rakyat semakin miskin. Pak Rizal Ramli dan Pak Amin Rais, mohon maaf ya, Anda menyebut di hati Pak Jokowi nggak ada rakyat, hanya ada oligarki. Atas dasar apa Anda mengatakan hal tersebut? Apakah Anda nggak melihat ya bahwa setiap yang dilakukan oleh Presiden Jokowi itu ya demi rakyat Indonesia dan demi bangsa Indonesia? Bahkan Anda dengan seenaknya membandingkan dengan era Pak Harto, di mana Pak Harto memang diktator tapi masih ada rakyat di hatinya. Sedangkan Anda menyebut Pak Jokowi di hatinya nggak ada rakyat. Ayolah lihatlah, kalau di hati Pak Jokowi nggak ada rakyat ya, bagaimana mungkin Pak Jokowi begitu dicintai oleh masyarakat, begitu dicintai oleh rakyat Indonesia? Apakah Anda nggak melihat di era Pak Jokowi ini pembangunan di Indonesia ini begitu luar biasa? Pembangunan di Indonesia ini bisa dikatakan merata dari Sabang sampai Merauke. Apakah itu yang kamu sebut Presiden Jokowi nggak ada rakyat di hatinya? Lihatlah wilayah-wilayah pedalaman yang dulunya tidak diperhatikan, di era Pak Jokowi diperhatikan. Wilayah-wilayah perbatasan yang dulunya, mohon maaf, seperti kandang istilahnya, tetapi di era Pak Jokowi dibangun megah. Agar apa? Agar Indonesia ini bisa sejajar dengan negara lain, karena Pak Jokowi nggak mau Indonesia dipandang remeh. Belum lagi ya, di perbatasan Kalimantan, jalan Trans Kalimantan ya, warga sendiri bercerita ya, dulu sebelum ada pembangunan jalan di era Pak Jokowi ini, akses itu sangat sulit. Bahkan mereka untuk memenuhi kebutuhan itu kadang harus bergantung pada negara tetangga. Tetapi setelah era Presiden Jokowi, mereka itu ya benar-benar merasakan yang namanya pembangunan itu. Apakah itu yang Anda sebut sebagai tak ada hati untuk rakyat? Dan video kali ini ya, ada juga pengakuan dari masyarakat di wilayah pedalaman, di mana pemerintah itu membangunkan rumah untuk mereka, membangunkan rumah yang layak huni, rumah sehat untuk warga yang tidak mampu. Seperti bantuan rumah layak untuk warga di Papua dan Sulawesi ini. Apakah ini yang Anda sebut tak ada untuk rakyat? Dan masyarakat ya, rakyat sendiri itu sangat mengakui apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi yang sudah mereka rasakan langsung manfaatnya. Nggak percaya? Nah, berikut ini videonya. Jadi Pak Rizal Ramli, Pak Amin Rais, ya kalau ngomong itu ya jangan sembarangan. Jangan hanya berlandaskan rasa tidak suka Anda kepada Pak Jokowi, lalu ngomongin Pak Jokowi seperti itu. Langsung saja kita lihat videonya berikut ini.
Desa kami ini namanya Desa Babana, merupakan desa tertua di Kabupaten Mamuju Tengah yang terletak di pesisir pantai berbatasan langsung dengan Selat Makassar. Dari populasi penduduk kurang lebih 3.000 kakak, 1.000 lebih diantaranya termasuk dalam keluarga yang tidak mampu. Rumah saya Pak itu lapuk dia punya papan. Nah manakala saya injak, jebol ke bawah. Jadi bagaimana caranya kita mau tempat? Bisa-bisanya Anda Ya, jadi rumah saya itu dulu Pak, dari awal itu kalau atapnya daun rumbia. Jadi anak saya kalau belajar itu bocor, wah panik kiri kanan. Rumah saya dulu satu kamar, anak saya 6 orang, tidur pun itu langsung desa-desakan. ini pengakuan langsung dari Sejak dulu Pak, saya kepingin sekali rumah yang bagus, yang tidak bocor dan kuat Pak. Rumah saya dulu itu tidak bisa direnovasi karena begitu susahnya uang, jadi saya tidak bisa renovasi rumah saya. Sekarang Pak, alhamdulillah kami sudah dibantu dari Menteri Sosial. Rumah sebuah rumah yang cantik, kuat, bagus dan bahkan sudah dicat juga Pak. Dulunya tidak dicat. Rehabilitasi. Tahun 2021, desa kami dapat bantuan rehab rumah dari Kementerian Sosial bagi masyarakat warga kami yang rumahnya tidak layak huni sejumlah 25 Di unit. hati Pak Jokowi nggak ada rakyat. Jadi Ya, saya nggak bersyukur mungkin sekali lah sama rakyat pemerintah Pak, sampai sebegitu hari ini cintanya saya dengan sudah Pak bisa Jokowi. punya rumah bagus. Saya tempati sama anak-anak. Saya sekarang Pak sudah tidurnya sudah nyaman karena rumah saya sudah bagus, kamar saya sudah 2, tidur pun juga tidak desa-desakan. Jadi itu rumah saya sekarang sudah punya seng baru, dan dindingnya sudah ada batako, bukan papan melulu. Jadi kalau anak-anak saya sekarang belajar itu ya sudah nyaman karena sudah bagus rumah. Rumah ini Pak, tenaganya dibantu dengan tetangga Pak. Namanya saja gotong royong. Selain dibantu rumah, dibantu juga modal usaha untuk menjual-jual di depan rumah, goreng-gorengan, jual-jual cindol. Saya memilih usaha Pak, pembuatan kopra, karena cuma ini saya yang kuanggap bahwa ringan bagi saya pekerjaan itu Pak, dan modal sedikit. Setelah rumah ini jadi Pak, rumah dari pemerintah, saya lengkapi juga dengan warung untuk jual-jualan, jualan kecil, usaha kecil, barang campuran dan baju, ya, sehingga ya puji Tuhan saya sudah dapat lihat uang sehari-hari. Dulu Pak kami kurang diperhatikan Pak. Nah, keadaannya masuk ini Pak bantuan oleh pemerintah. Kami sangat syukur dan berterima kasih Pak karena sudah bisa ditempati dengan setuju Pak. Pak Rizal Ramli, Pak Amin Rais. Nah, itu apakah kalian nggak dengar pengakuan dari masyarakat itu tadi? Pengakuan langsung dari masyarakat. Di mana mereka itu dulunya kurang diperhatikan. Tetapi di era Pak Jokowi ini, mereka merasa benar-benar diperhatikan oleh negara, benar-benar diperhatikan oleh pemerintah. Jadi kalau kalian menganggap Pak Jokowi di hatinya nggak ada rakyat, lalu apa? Bukti nyata ini menurut kalian itu apa? Pak Rizal Ramli, Pak Amin Rais, mau kalian berkata seperti apapun tentang Pak Jokowi ya, menjelekkan Pak Jokowi seperti apapun. Tetapi bagi kami ya, Pak Jokowi adalah salah satu presiden terbaik yang pernah dimiliki oleh Indonesia. Salam waras dari kami warga desa.